Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersama ini BPH ingin menyampaikan protokol kesehatan beribadah di gereja yang telah disiapkan oleh Persekutuan Dokter GBI. Dengan akan diizinkannya kita dapat beribadah kembali di gereja, maka kami akan menyampaikan beberapa hal penting tentang COVID-19 dan protokol kesehatan beribadah di gereja. Yang pertama, COVID-19 adalah virus yang sangat cepat penularannya. Menular dari orang yang terinfeksi kepada orang lain melalui droplet, yaitu butiran air yang sangat kecil yang keluar dari mulut dan hidung saat batuk dan bersin. Melalui kontak fisik, yaitu jabat tangan atau cium pipi, atau memegang benda yang terkena cipratan droplet. Kedua, dalam sebuah acara ibadah, tentu kita duduk berdekatan dengan jemaat lainnya dalam satu ruangan. Namun kita tidak pernah tahu apakah orang yang duduk di samping kita sudah terpapar dengan COVID-19, walaupun secara fisik orang tersebut sehat dan tidak menunjukkan gejala apa-apa atau orang tanpa gejala. Ketiga, COVID-19 akan tetap ada seperti virus-virus lainnya, dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk COVID-19. Diperlukan uji klinis yang panjang untuk menciptakan vaksin yang baik untuk mengatasi COVID-19 ini. Keempat, saat ini kita telah memasuki masa new normal, di mana hal-hal yang dulu tidak biasa dilakukan, seperti memakai masker, jaga jarak, salam sehati, pakai sarung tangan, dan lain-lain, sekarang telah menjadi kebiasaan baru yang dilakukan semua orang setiap hari. Mengingat hal tersebut di atas, maka kami ingin memberi panduan beribadah di gereja selama masa pandemi COVID-19 ini, yaitu protokol kesehatan beribadah di gereja sebagai berikut. Sebaiknya ibadah di gedung gereja dimulai beberapa minggu setelah pemerintah setempat mengizinkan untuk bisa kembali beribadah. Hal ini untuk memastikan bahwa kondisi sudah cukup aman dan kita bisa mempersiapkan ibadah dengan lebih baik. Kedua, melakukan protokol kesehatan yang mengacu pada panduan penanganan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan dan instansi lain yang terkait. Sebagai berikut, datanglah ke gereja dengan berjalan kaki, menggunakan transportasi milik sendiri, atau jika menggunakan transportasi umum, jangan naik kendaraan yang sampai berdesakan. Jemaat lansia di atas 60 tahun, anak-anak di bawah 12 tahun, dan orang dengan komorbid, yaitu pengidap penyakit lain seperti penyakit paru, hipertensi, gagal ginjal, jantung, diabetes, autoimun, batuk, pilek, harap tetap beribadah dari rumah. Tetapkan satu pintu masuk gereja sehingga semua jemaat dapat menjalankan protokol kesehatan beribadah. Setiba di gereja, cucilah tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir selama 20 detik. Atau dengan hand sanitizer sebelum masuk gedung gereja dan sewaktu keluar. Saat memasuki area gedung gereja, sebisanya semua jemaat membersihkan alas kaki bagian bawah dengan keset yang telah dibasahi disinfektan. Melakukan salam sehati, yaitu menaruh tangan kanan di dada kiri, sehingga tidak ada kontak fisik antara jemaat dengan pengerja, atau physical distancing. Mengukur suhu jika memiliki alat pengukur suhu, jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius dianjurkan tidak memasuki ruang ibadah dan dihimbau untuk segera berobat. Bila tidak memiliki alat pengukur suhu, maka jemaat yang merasa kurang sehat sebaiknya istirahat di rumah dan dihimbau untuk segera berobat. Mengatur duduk jemaat agar tidak terlalu dekat. Berilah jarak antar kursi minimal 1,2 meter, yaitu kiri, kanan, depan, dan belakang. Jumlah tempat duduk yang diperkenankan adalah 50% dari kapasitas biasanya.
Semua jemaat dan pelayan tetap menggunakan masker selama ibadah berlangsung, termasuk saat menyanyi dan mendengarkan khotbah. Mikrofon diadakan tersendiri untuk tiap pelayan, yaitu worship leader, singer, dan pengkhotbah, dengan sarung penutupnya. Setelah ibadah, sarung mikrofon harus dibuang dan mikrofon dibersihkan dengan disinfektan. Lamanya waktu beribadah diusahakan tidak lebih dari 1 jam. Misalnya pujian 15-20 menit, firman Tuhan 20-30 menit, pengumuman gereja 10 menit, paduan suara dan vokal grup untuk sementara waktu sebaiknya ditiadakan dulu. Persembahan sebaiknya tidak menggunakan kantong kolekte yang diedarkan, tetapi bisa dicari cara lain di mana jemaat tidak harus menyentuh kantong kolekte. Misalnya dengan menaruh kotak persembahan di pintu gereja, dan jemaat bisa memasukkan amplop persembahan yang telah dipersiapkan dari rumah. Jemaat dapat juga memberikan persembahan melalui transfer atau menggunakan barcode QRIS. Pada saat melakukan sakramen perjamuan kudus, maka nampan perjamuan kudus diedarkan oleh pelayan saja, sehingga tidak disentuh oleh jemaat. Ketika ibadah telah selesai, jemaat keluar ruangan satu persatu, jangan berdesakan, dan tetap menjaga jarak. Jemaat juga jangan terlalu lama berada di area gedung gereja, sebelum dan sesudah ibadah, serta dianjurkan untuk langsung pulang ke rumah setelah ibadah selesai. Gedung gereja harus diusahakan untuk selalu dibersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah ibadah. Harus ada sirkulasi udara yang baik dalam gedung gereja. Bukalah jendela agar ada pertukaran udara segar. Bagi gereja yang menggunakan AC, pastikan filter AC rutin dibersihkan dengan desinfektan setiap selesai ibadah. Demikian panduan ini kami sampaikan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jemaat kita dari pandemi COVID-19 pada saat kita mulai kembali ibadah di gereja. Harap juga selalu memperhatikan informasi dan petunjuk resmi terkini dari pemerintah mengenai pandemi COVID-19 ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Saya percaya kita semua tetap bersemangat mengikut Tuhan dan tetap diberkati. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berapa banyak dari saudara yang terus diberkati oleh Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu? Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita akan memuji Tuhan hari ini. Mari dengan segenap hati kita mau datang, kita bersorak dan bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Setiamu benar bagiku.
Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan hati saudara untuk menerima kebenaran-kebenaran yang akan memerdekakan kita. Satu hal yang perlu kita tahu adalah bahwa kita tidak pernah sendiri. Dalam setiap keadaan kita, Yesus tetap memegang tangan kita. Oleh sebab itu penting untuk terus setia mengikuti Yesus. Apapun yang menjadi masalah saudara, Anda harus tetap bersemangat dan terus setia mengikuti Dia. I have decided to follow Jesus and not turning back. Ini sebuah keputusan yang besar. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mau terus mengikuti Dia? Mari letakkan tangan kananmu di dada. Kita mau datang dengan segenap hati kita kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang, tapi kami mau berkata bahwa sekali Yesus, tetap Yesus, kami akan terus menyembah sebagai Tuhan dan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh
Saudara yang dalam keadaan tidak berdaya hari ini, maukah di rumah di mana engkau duduk untuk datang beribadah kepada Tuhan, engkau membawa seluruh bebanmu kepada Tuhan, membawa doamu kepada Tuhan. Dia hanya sejauh doa, saudara. Dia mendengarkan setiap keluh kesahmu, setiap air matamu ditampung di kirbatnya. Mari datang dengan segenap hati. Mari bawa seluruh kehidupan saudara kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Kami mau mengikut-Mu Tuhan. Terima kasih. Saudara, mari kita berdoa. Kami angkat tangan kami pagi hari ini. Kami angkat hati kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Karena kebaikan-Mu yang melimpah, Kau yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kami percaya Engkau juga yang akan meluputkan kami dari mara bahaya dan sakit penyakit. Engkau akan melindungi umat-Mu Tuhan. Terima kasih karena tangan-Mu tetap setia memegang tangan kami. Terima kasih karena Engkau tetap menjaga langkah kami. Terima kasih karena tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Kami mau katakan bahwa kami juga akan setia mengikut Engkau Tuhan. I have decided to follow Jesus and not turning back. Mengikut Yesus keputusan, dan kami tidak akan ingkar dengan iman kami. Bapa, hari ini hiburkanlah umat-Mu dengan firman-Mu. Tegurlah kami dengan firman. Teguhkanlah kami dengan kebenaran-Mu, supaya kami tahu kemana kami harus berjalan di tengah dunia yang gelap ini, dan di tengah tantangan kehidupan yang semakin sulit. Sebab kami tahu bahwa tangan-Mu akan terus menyertai kami. Berkati dan urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu kepadanya Tuhan. Dan urapi kami semua yang ada di rumah kami masing-masing ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu akan memerdekakan setiap umat. Dan biarlah hati kami menjadi tanah hati yang baik, sehingga ketika benih firman Tuhan jatuh, itu akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan seperti Maria yang duduk di kaki Yesus mendengarkan setiap perkataan Tuhan, kami pun akan melakukan hal yang sama hari ini. Kami akan mendengarkan setiap perkataan-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama saudara katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita memuji, memuliakan nama Tuhan dan menyembah Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Lukas pasal yang kedua. Kita akan baca mulai ayat 45 sampai ayat yang ke-52. Lukas pasal 2 ayat 45 sampai ayat 52. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 45. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia,
tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ayat 49. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di bulan keluarga ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dan kisah dari keluarga kecil ini, keluarga dari Maria dan Yusuf, dan ada Yesus di dalamnya yang berusia 12 tahun pada saat itu. Dan Alkitab juga mencatat bahwa keluarga ini pun kemudian setelah Yesus lahir, Maria kemudian memperoleh anak lagi, beberapa orang anak laki-laki, dan keluarga kecil ini bertumbuh di kota yang bernama Nazaret, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan firman Tuhan berkata bahwa Yesus di keluarga ini makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus makin bertambah besar. Karena itu firman Tuhan hari ini saya berikan judul bertumbuh seperti Yesus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini kita pun memiliki keluarga. Dan di tengah-tengah keluarga, seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa keluarga itu penting. Sebab di dalam keluarga, di dalam rumah, di mana keluarga bersekutu, akan dihasilkan anak-anak atau generasi baru yang firman Tuhan berkata, mereka akan seperti anak panah di tangan pahlawan. Mereka akan ada di tabung panah pahlawan dan siap dilepaskan, saudaraku. Dan ketika seseorang memiliki anak panah yang penuh di tabung panahnya, dia tidak akan mendapatkan malu, saudaraku. Dia tidak akan malu berhadapan dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang. Itu berarti apa? Anak-anak muda yang dilahirkan dari sebuah keluarga akan menjadi alat Tuhan yang kuat, akan menjadi senjata-senjata di tangan Tuhan untuk mempertahankan kota, mempertahankan bangsa, untuk mempertahankan gereja, untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, saudaraku, bagaimana supaya kita bisa melihat generasi baru ini muncul dan bertumbuh? Saudara, tentunya kita harus mengambil bagian kita masing-masing di dalamnya, dan kita pun harus bertumbuh. Saudara sebagai orang tua harus bertumbuh. Kemudian anak-anak harus bertumbuh. Bertumbuh artinya kita mengalami perubahan demi perubahan, semakin besar, semakin bertambah dewasa. Di sini ada beberapa hal yang dijelaskan dalam Alkitab yang menggambarkan tentang pertumbuhan yang dialami oleh Yesus. Firman Tuhan berkata, Yesus makin bertambah besar, makin bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus mengalami pertumbuhan dalam beberapa aspek. Pertama, saudaraku, secara fisik dia bertumbuh menjadi semakin besar. Kemudian kedua, firman Tuhan berkata dia semakin bertambah hikmat. Artinya dia bertumbuh secara mental. Kemudian selanjutnya dia makin dikasihi oleh Allah. Pertumbuhan secara rohani, hubungannya dengan Bapa makin, saudaraku, makin indah, saudaraku, dia alami dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian selanjutnya ia makin dikasihi oleh manusia. Artinya ada pertumbuhan secara sosial yang terjadi. Saudara, pertumbuhan ini pun kita harus alami dalam kehidupan kita, supaya pada akhirnya nanti kita benar-benar mengalami menjadi seseorang yang betul-betul maksimal dalam pertumbuhan, dan kita betul-betul akan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita. Di usia yang ke-30 tahun, ketika Yesus memberi diri dibaptis, Bapa kemudian berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu sebuah pertanda bahwa Yesus
telah siap untuk diutus oleh Bapaknya, untuk dilepaskan, untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Bapaknya untuk dia selesaikan di tengah-tengah dunia ini. Saya rindu, saudaraku, kita pun melakukan hal yang sama. Kita dapat menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, oleh Bapa kepada kita. Dan kita akan bisa menyelesaikan itu kalau kita pun mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Baik secara fisik kita bertumbuh, maupun secara mental, secara rohani, dan secara sosial. Kita harus mengalami perubahan demi perubahan. Pertumbuhan sangat berhubungan dengan perubahan hidup kita. Kita harus berubah semakin hari, semakin bertambah besar. Secara fisik kita makin bertambah besar, tapi secara mental pun kita semakin bertambah. Secara hubungan dengan Tuhan, secara rohani kita makin bertambah. Tapi secara sosial pun kita harus makin bertambah, makin bertumbuh. Haleluya. Karena itu pertanyaannya hari ini yang harus kita jawab adalah, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh seperti Yesus? Ini poinnya. Kita harus bertumbuh seperti Yesus. Sebab Yesus adalah patron kita atau pola kita. Kita tidak boleh menjadi seperti dunia ini, tetapi kita harus semakin memahami, mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Dan jawabannya supaya kita bisa menjadi seseorang yang memahami kehendak Tuhan, apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna, kita harus bertumbuh seperti Yesus. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes bahwa kita harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Dan untuk bertumbuh seperti Yesus, kita tidak boleh melewatkan peristiwa atau kisah ini. Bagaimana Yesus bertumbuh sebagai seorang anak usia 12 tahun, dan sesudah usia 12 tahun itu, saudaraku, tidak ada catatan mengenai Yesus. Kurang lebih ada 18 tahun sampai ketika dia berusia 30 tahun, dia tampil di sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Apa rahasia pertumbuhan Yesus? Mari kita lihat bersama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan baca di dalam ayat yang ke-49 dari Lukas pasal 2. Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Haleluya. Tidakkah engkau tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Saudara, Yesus mengalami pertumbuhan, dia semakin besar, bertambah hikmat, dan besarnya makin dikasihi Allah dan manusia. Itu kenapa? Itu pertama, saudaraku, karena dia, saudaraku, memiliki hubungan yang sangat akrab, yang sangat dekat dengan Bapaknya. Saudaraku, ini merupakan sebuah prioritas utama dalam kehidupan Yesus. Ini adalah hal yang paling utama dalam kehidupan Yesus, yaitu hubungan dengan Bapa. Karena itu, saudara, waktu Maria dan Yusuf sibuk mencarinya selama 3 hari, kemudian waktu itu mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Mereka bertanya, "Nak, kenapa engkau melakukan ini terhadap kami? Bapamu dan aku, ibumu, sangat cemas mencari engkau." Yesus kemudian berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saudaraku, Yesus malah heran dengan apa yang terjadi dengan mereka. Kenapa mereka sibuk mencari dia? Seharusnya, saudaraku, ketika mereka sudah bersama-sama dengan Yesus sekian lama, mereka itu memahami dan mengerti bahwa Yesus harus berada di dalam rumah Bapaknya, saudaraku. Jadi untuk mencari Yesus, ya, dia ada dalam rumah Bapaknya. Artinya apa, saudaraku, di sini? Artinya, Yesus pertama memprioritaskan hubungan dengan Bapaknya sebagai hal yang paling penting, yang paling utama di dalam
hidupnya. Dan ini yang ia ingin dipahami oleh semua orang, bahkan oleh Maria dan Yusuf, keluarganya sendiri. Dan ini pun yang dia rindu kita pahami bersama, bahwa hubungan dengan Bapa, hubungan dengan Tuhan merupakan sebuah prioritas utama dari kehidupan kita kalau kita mau bertumbuh seperti Yesus. Saudaraku, ini hal yang kurang dipahami oleh banyak orang. Saudaraku, Maria dan Yusuf waktu itu pergi beribadah, saudaraku, di bait Allah untuk merayakan Paskah, beribadah Paskah, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi walaupun sekian banyak orang atau mungkin ribuan orang yang berkumpul di Yerusalem waktu itu untuk merayakan Paskah, mereka merayakan sebuah perayaan yang berhubungan dengan Tuhan, tetapi mereka kehilangan, saudaraku, pengertian tentang arti hubungan dengan Tuhan yang sebenarnya, saudaraku. Yesus memahami itu. Karena itu, saudaraku, waktu orang-orang pulang, Yesus masih ada di bait Allah. Orang-orang tidak mengerti apa yang di mana Yesus dan apa yang ia lakukan saat ini, saudaraku. Bahkan orang tuanya sendiri tidak memahami. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat kisah ini Yesus ingin memberikan pemahaman kepada kita. Saudaraku, beribadah secara ritual, saudaraku, bukanlah sesuatu yang menggambarkan bahwa kita ini dekat dengan Tuhan, saudaraku. Bahwa kita ini memiliki hubungan dengan Bapa. Saudara beribadah di rumah saudara masing-masing pun bersama-sama secara online, atau kita beribadah di gereja ya setiap minggu dan kita akan terus berdoa supaya itu bisa terjadi. Itu bukan tanda bahwa kita memiliki hubungan dengan Bapa. Tanda bahwa kita memiliki hubungan dengan Bapa adalah kita memahami kehendak Tuhan bagi kita. Kita memahami apa yang harus kita lakukan. Saudaraku, kita memahami apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Saudara, dalam terjemahan lain, perkataan Yesus ini berbunyi seperti ini, saudaraku. Dia berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam urusan atau pekerjaan atau bisnis dari Bapakku?" Dia harus berada dalam urusan Bapaknya, saudaraku. Jadi Bapaknya sedang ingin supaya Yesus melakukan sesuatu. Bapa mengatakan itu kepadanya dan dia melakukannya, saudara. Saudara, itu yang seharusnya terjadi. Kita memahami apa yang sedang kita lakukan. Ya, dan kita tahu dan kita sadar bahwa yang sedang kita lakukan hari ini adalah kehendak Tuhan. Karena itu untuk melihat apakah kita benar-benar memiliki hubungan dengan Tuhan, saudara, kita harus benar-benar, pertanyaannya, apakah kita sadar bahwa yang kita lakukan sekarang, apakah kita sedang melakukan kehendak Tuhan atau bukan? Apakah kita sedang menyelesaikan apa yang Tuhan mau atau bukan? Yesus berkata, "Padaku ada makanan yang tidak kamu ketahui." Dalam Injil Yohanes dikatakan seperti itu. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan atau tugas dari Dia yang mengutus aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melakukan kehendak Bapa merupakan sesuatu yang memberikan kekuatan kepada Yesus, memberikan semangat kepada Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ini bisa terjadi jika kita memiliki hubungan dengan Bapa, sehingga kita menyadari bahwa semua yang kita lakukan tidaklah sia-sia, tetapi semua yang kita lakukan ada di dalam kehendak Tuhan. Saudara, kita harus kembali kepada hubungan dengan Tuhan. Saudara, dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga kita bisa menemukan di sana Tuhan menegur jemaat yang ada di Efesus melalui Rasul Yohanes. Dia berkata bahwa aku tahu semua yang kau lakukan, semua pekerjaanmu, dan semua hal yang dilakukan oleh jemaat di Efesus begitu hebat, begitu luar biasa. Mereka tidak kenal lelah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan mencela mereka karena mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Saya seringkali menyadari akan hal ini. Rasa lelah dan capek ketika melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dan ketika saya beristirahat, saya tersadar bahwa saya kadangkala sebenarnya bukan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya melakukan pekerjaan Tuhan, saya berkhotbah, saya melayani,
saya memainkan musik, saya melakukan ibadah-ibadah, melakukan program-program gereja, tapi saya kehilangan hubungan dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Saya tidak bertumbuh secara rohani, saya tidak mengalami kekuatan dari ibadah itu, saudaraku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama di rumah kita masing-masing. Bukan hanya kita beribadah seperti ini, di mana saudara duduk di rumah saudara untuk beribadah, saudaraku, tapi benar-benar hati saudara terhubung dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, memiliki waktu-waktu untuk berdoa secara pribadi, berbicara kepada Bapa di sorga, merenungkan firman Tuhan, saudaraku. Kita harus benar-benar memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sampai kita memahami bisnis atau urusan dari Bapa kita. Apa yang Bapa kehendaki untuk kita lakukan, itu yang kita lakukan setiap hari. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Bapa. Dan dari sini Yesus belajar untuk, saudaraku, menerima sesuatu dari Bapa dan melakukan apa yang Bapa inginkan. Yesus benar-benar mempraktekkan apa yang dia katakan dalam Injil Yohanes. Barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan kehendakku. Saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang memahami apa yang harus dia lakukan, dan dia akan melakukan apa yang menjadi kehendak dari Tuhan. Mari kita memiliki hubungan dengan Bapa dan tempatkan hubungan dengan Bapa ini sebagai prioritas utama dalam kehidupan saudara. Amin, saudaraku. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, saudaraku, dikatakan dalam ayat yang ke-51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kunci pertumbuhan seperti Yesus adalah, saudaraku, kita selain memiliki hubungan dengan Bapa yang menjadi prioritas utama kita, melebihi hubungan dengan siapapun juga. Yang kedua, saudaraku, kita harus tetap hidup di bawah asuhan. Haleluya. Ini penting, saudaraku. Yesus, dia datang ke dunia ini bukan hidup sendiri, tapi dia mencari sebuah keluarga. Dia mencari seorang gadis bernama Maria. Kemudian Yesus dilahirkan lewat rahim dari Maria. Kemudian ketika dia lahir, dia hidup dalam sebuah keluarga di mana Yusuf hadir sebagai bapaknya di tengah dunia ini, saudaraku, untuk mengasuh, untuk membimbing, untuk menjaga, melindungi Yesus yang lahir. Ya, waktu itu dia lahir sebagai bayi, saudaraku, yang tidak memiliki daya apa-apa. Yesus tidak langsung jadi besar manusia super bayi, super, enggak, saudaraku. Dia bayi yang sangat rentan dan butuh perlindungan. Karena itu Yusuf hadir di situ menjaga, melindungi keluarganya. Saya ingat ketika Yesus lahir di Bethlehem, saudara yang dikasihi Tuhan, Herodes kemudian memiliki niat yang jahat untuk membunuh Yesus. Kemudian Maria dan Yusuf membawa Yesus mengungsi ke Mesir, saudaraku. Coba bayangkan jika Yesus lahir sebagai bayi dan tidak ada di tengah keluarga, apa yang terjadi? Saudara, demikian juga dengan kita. Sehebat apapun engkau, sehebat apapun panggilanmu, saudaraku, engkau sangat-sangat membutuhkan orang-orang yang mengasuh hidupmu, yang merawatmu, yang membimbingmu. Mungkin kau dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin yang besar, pemimpin rohani, pemimpin negara, pemimpin bangsa, pemimpin daerah. Saudara dilahirkan untuk menjadi seorang pengusaha yang besar. Tetapi jangan pernah kau lupakan bahwa ada orang-orang yang mengasuh hidupmu, yang merawatmu. Itulah keluarga. Yusuf dan Maria bukanlah keluarga yang sempurna, saudaraku. Bukanlah keluarga yang kaya, bukan keluarga yang tidak memiliki kekurangan. Mereka sangat-sangat memiliki kekurangan. Buktinya mereka sendiri tidak paham, tidak memahami apa yang Yesus lakukan pada waktu itu. Saudara, mereka bukan keluarga yang sempurna. Saudara, kalau saya berpikir, kalau Yesus lahir ke dunia ini,
Kenapa harus lahir dari orang seperti itu? Orang yang berasal dari sebuah kota yang di dalam pemikiran orang Israel, apakah yang baik yang bisa muncul dari Nazaret, saudaraku? Dari keluarga yang sederhana ini. Tapi Yesus memilih lahir dari keluarga sederhana ini, dari seorang tukang kayu yang bernama Yusuf. Saudara, saya mau katakan pada saudara, sehebat apapun engkau harus ingat bahwa engkau memiliki orang-orang yang telah melahirkan engkau, memelihara engkau. Dan walaupun mereka orang-orang yang sederhana, mungkin orang tuamu tidak terpelajar, mungkin orang tuamu engkau anggap tidak modern, tidak memahami kehidupan anak-anak muda, tidak memahami keadaanmu. Tapi saya mau katakan pada saudara, engkau sangat-sangat membutuhkan mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah merawatmu, yang mengasihimu, melindungimu sejak engkau kecil. Karena itu penting bagi kita untuk hidup dalam asuhan. Untuk hidup dalam asuhan dibutuhkan pertama rasa hormat. Hormat itu adalah, saudaraku, artinya kita memberikan nilai yang lebih kepada orang tua kita, kepada otoritas kita, saudaraku. Ada orang tua secara rohani, ada keluarga rohani yang menolong kita, merawat kita secara rohani. Ada juga keluarga secara jasmani. Kedua-duanya kita harus memberikan penghormatan yang lebih, saudaraku. Hormatilah pemimpin-pemimpinmu, saudaraku, yang bekerja keras untuk menyampaikan firman kepadamu. Itu kata firman Tuhan. Dan kemudian dikatakan juga, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Saudara, diperlukan penghormatan kepada mereka. Hidup di bawah asuhan pun diperlukan apa, saudaraku? Ketaatan, saudaraku. Ketaatan. Ya, kita harus belajar mentaati apa yang disampaikan kepadamu, saudaraku, oleh mereka. Belajar mentaati walaupun kita tidak memahami dan kita tidak mengerti seringkali, saudaraku. Walaupun itu terasa berat dan sulit buat kita, belajarlah untuk taat. Mentaati orang-orang yang ada di atas kita secara rohani, saudaraku. Itu, saudaraku, kita sedang belajar untuk mentaati Tuhan. Mentaati orang tua kita di rumah, kita pun sedang belajar mentaati Tuhan, saudara. Kadang-kala sebagai anak muda kita tidak nyambung, saudaraku, dengan orang tua kita. Karena kita beda generasi, beda pengalaman, beda pemahaman, saudaraku. Tetapi saya mau katakan pada saudara, belajarlah untuk menghormati mereka dan taat kepada mereka. Sebab, dengan itu engkau belajar menghormati dan taat kepada Tuhan. Walaupun saya tidak mengerti apa yang orang tua saya sampaikan itu tidak cocok dengan apa yang saya pikirkan. Saya mau ingatkan saudara, kitab Yesaya pasal 55 mengatakan bahwa rancanganku jauh berbeda dengan rancanganmu. Jalanmu berbeda dengan jalanku. Karena itu Tuhan menginginkan kita untuk cari Dia, berseru kepadanya, meninggalkan rancangan kita, bertobat, kemudian mengikuti firman-Nya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ketika kita berhadapan dengan orang tua yang sangat berbeda pemahaman dengan kita, dan kita diajar untuk taat, kita sedang belajar mentaati Tuhan, sebab kita sendiri sangat jauh berbeda pemahamannya dengan apa yang dipahami oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, saudaraku, dengan sungguh-sungguh, dengan percaya, dengan yakin, dengan tulus hati mentaati firman-Nya, kalau kita tidak belajar mentaati, saudaraku, orang tua kita yang tidak kita pahami, yang jalannya berbeda. Sedangkan Tuhan sendiri berkata, jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Yang Tuhan sedang lakukan itu seringkali di luar batas pemikiran kita, di luar pemahaman kita. Dan orang-orang yang telah belajar taat kepada otoritas asuhan dari keluarga di rumah, keluarga rohani saudara, maka saya mau katakan kepada saudara, saudara pun akan sangat mudah untuk memahami, belajar mentaati Tuhan yang tidak engkau pahami dan tidak engkau mengerti apa yang sedang Ia kerjakan dalam hidupmu. Dan ketaatan akan menghasilkan apa? Ketaatan akan menghasilkan pertumbuhan. Haleluya. Saudara, dua hal ini yang saya ingin bagikan kepada saudara. Bagaimana supaya kita bertumbuh seperti Yesus? Pertama, prioritaskan hubungan dengan Bapa di sorga.
supaya engkau bisa memahami kehendak Tuhan bagimu, apa yang harus engkau lakukan. Bagi kepala keluarga, bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 128, khusus bagi para pria, bagi para ayah, bagi kepala keluarga, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, seorang pria yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Hubungan dengan Tuhan akan menentukan apakah engkau memahami, saudaraku, kehendak Tuhan bagimu, dan dari situ engkau bisa tahu jalan mana yang Tuhan inginkan engkau lakukan. Dan kalau engkau mengikuti jalan Tuhan, engkau akan berbahagia. Itu dimulai dari mana? Itu dimulai dari hubungan dengan Bapa di sorga. Dan saya ingat lagi dalam Mazmur 25, hubungan dengan Bapa di sorga itu ditentukan oleh takut akan Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan Tuhan akan menunjukkan jalan yang Ia tentukan bagi orang tersebut. Haleluya. Karena itu yang pertama, prioritaskan hubungan dengan Tuhan. Saudara harus punya rasa takut kepada Tuhan, supaya saudara memiliki keakraban dengan Tuhan, dan engkau bisa memahami kehendak Tuhan bagi hidupmu. Kemudian yang kedua yang kita baca tadi, saudaraku, tetap hidup di bawah asuhan. Dalam asuhan, saudaraku, keluarga secara jasmani maupun keluarga rohani. Selama engkau ada di rumah keluargamu, di rumah ayah dan ibumu, belajarlah untuk pertama menghormati mereka, kedua mentaati mereka. Haleluya. Kemudian di gereja pun demikian. Saudara memiliki gereja lokal yang tidak sempurna juga. Di sana ada pemimpin-pemimpin rohani yang siang malam berdoa buatmu, yang bekerja keras untuk menyampaikan firman kepadamu. Taatilah mereka, saudaraku, dan hormati mereka. Taati firman yang disampaikan kepadamu, supaya engkau bisa memahami kehendak Tuhan bagi hidupmu, yang kadangkala kita tidak mengerti, sebab jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Amin, saudaraku. Jadi itu yang saya mau bagikan pada saudara. Mau bertumbuh seperti Yesus, prioritaskan hubungan dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan. Yang kedua, tetap hidup di dalam asuhan keluarga jasmani dan rohani, sampai engkau bisa menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepadamu. Engkau mengalami pertumbuhan secara fisik, secara mental, secara rohani, dan secara sosial. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita turunkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong agar setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mereka bisa menjadi orang-orang yang terus bertumbuh. Baik, bertambah besar, bertambah hikmat, secara mental, secara fisik. Tuhan, bahkan mereka secara rohani, secara sosial pun mengalami pertumbuhan. Dan dengan itu kami bisa menyelesaikan tugas yang Kau berikan kepada kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, hamba berdoa dalam nama Yesus. Jika ada di antara kami yang mengalami masalah dalam hubungan dengan Tuhan, mengalami masalah dalam hubungan dengan keluarga, baik secara rohani maupun secara jasmani, Tuhan tolong kami supaya kami dapat belajar untuk mengasihi, mengampuni, untuk bertobat dari jalan kami yang salah, dan kembali memprioritaskan hubungan dengan Tuhan. Kemudian kedua, kami, Tuhan, membangun kembali hubungan dengan keluarga kami. Kami hidup di bawah asuhan. Kami minta berkat dari orang tua kami secara jasmani dan rohani. Kami berdoa untuk keluarga kami. Mereka tidak sempurna. Mungkin beberapa di antara mereka pun orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, jauh dari Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, berkati mereka. Biarlah kasih kami kepada mereka tetap berkobar-kobar, Tuhan Yesus, untuk melihat kehidupan mereka bertumbuh, kehidupan mereka diubahkan, ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat GB House of Mercy hamba serahkan kepada Tuhan. Setiap keluarga, setiap rumah tangga, kami berdoa Tuhan memberkati. Orang tua dan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Biarlah semua kami bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan Yesus. Berkati Tuhan persekutuan-persekutuan kami ke depan. Kami rindu bertemu kembali dalam ibadah di gedung gereja. Tapi kami tak menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menentukan jalan yang terbaik buat kami. Kerjakan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami belajar menghormati Tuhan, dan kami belajar untuk mentaati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami bersyukur kepadamu.
dan kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kembalilah menjalankan semua aktivitasmu hari ini, minggu ini, bulan ini, sepanjang tahun ini dengan menerima dan membawa berkat dari Bapa yang mengasihimu, dari Yesus Kristus Tuhan yang penuh rahmat dan anugerah, dan dari Roh Kudus yang berjanji menyertai, menghibur, menolong, menuntun kita ke dalam segala kebenaran, dan bersekutu dengan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan bersama saya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa kembali dalam ibadah pada minggu yang akan datang. Shalom.